Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Sebelum kita beranjak ke berita, kita memperkenalkan narasumber yang telah hadir juga pada pagi hari ini, pemirsa. Betul. Baiklah, pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang tentunya sudah hadir akan membahas tentang koperasi. Ini topiknya adalah koperasi di era revolusi industri 4.0. Nah, kira-kira seperti apakah? Kita sapa dulu dengan Bapak Imade Suanda Wisnaya SE. Swastiastu, Navigator Pak. Baik, sudah siap ya juga ya untuk memberikan informasi yang tentunya ini menarik sekali, apalagi sekarang di era digital atau di era 4.0 ini. Bagaimanakah keberadaan koperasi saat ini? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut ya. Ya, tapi sebelum itu pemirsa ada satu informasi terkait koperasi yang didorong agar cepat beradaptasi dalam menghadapi perubahan di era digitalisasi serta kondisi ekonomi global. Dan tentunya koperasi dituntut semakin kreatif dan juga inovatif untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kadis Koperasi dan UMKM Buleleng Dewa Made Sudiarta mengungkapkan saat ini koperasi wajib semakin kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Koperasi berperan secara strategis menggerakkan anggotanya sebagai pelaku usaha di bidangnya. Era globalisasi dan digital saat ini sering menjadi dilema bagi dunia koperasi. Era digitalisasi diakui jadi tantangan terbesar koperasi di Buleleng, melihat masyarakat menuntut proses pinjaman yang cepat dan mudah diakses. Kesiapan koperasi tidak hanya sistem pengelolaan yang berbasis digital semata, namun juga didukung dengan keahlian SDM. Dituntut untuk bisa dengan aspek kelembagaannya bagus dan SDM-nya juga bisa mantap. Juga salah satunya kan tantangan era kekinian, salah satunya mungkin digitalisasi. Nah ini yang sudah kita juga upayakan terus dikuatkan lagi kelembaganya, tata kelolanya termasuk SDM-nya, koperasi sendiri sehingga dia adaptif terhadap kondisi-kondisi kekinian. Jadi koperasi-koperasi yang ramah dengan teknologi informasi, koperasi-koperasi yang memang bisa nanti menguatkan fungsinya untuk bisa menjalankan misinya untuk menguatkan ekonomi rakyat. Tantangan tidak membuat koperasi untuk mundur ke belakang dan memilih sistem gaya lama yang berbasis konvensional, melainkan mulai untuk memutakhirkan sistem yang ada, serta tidak lupa tetap berpacu sesuai norma dan aturan, serta asas perkoperasian yang ada. Komang Yuda, Bali TV. Iya, baik pemirsa. Wow, ternyata sangat erat kaitannya ya berita dengan topik perbincangan yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait koperasi di era revolusi industri 4.0. Iya, betul dan sekali. Bapak Made sebagai praktisi perkoperasian telah hadir juga dan siap untuk berbagi informasi dengan pemirsa, karena mungkin ada beberapa pemirsa juga yang mempercayakan ya menabung di koperasi dan bagaimana sih situasi kondisinya di era sekarang masa saat kini. ini, apalagi sekarang sudah berbeda banget ya yang zaman dulu sama sekarang ini. Dah kira-kira seperti apakah keberadaan koperasinya saat ini? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya ya. Kita panggilnya Pak siapa ini? Pak Made. Pak Made. Ya, Pak Made. Baiklah Pak Made ya, bersama Pak Made. Nah, kalau dari Pak Made sendiri nih, sebelum kita lebih detail lagi ya kan tentang koperasi, kalau Pak Made sendiri untuk melihat keberadaan koperasi saat ini seperti apa nih Pak Made? Baik, terima kasih Mbak Vera, Mbak Santi ya. Senang sekali kalau diundang ke Bali TV ya. Sebenarnya membicarakan masalah koperasi. Kalau saya membicarakan masalah koperasi sangat senang sekali. Karena apa? Karena sebenarnya kita lihat koperasi ini kan dimiliki oleh banyak orang. Jadi kita sebenarnya bisa berbagi di sini, itu yang pertama. Kalau keberadaan koperasi saat ini di Bali terutama ya sangat banyak sekali kan koperasi-koperasi yang ada. Namun di sana sini kan masih belum optimal dalam pengelolaannya. Makanya perlu sekali bagaimana kita melihat ke depannya koperasi ini perlu ditumbuh kembangkan kan secara komprehensif ya, secara keseluruhan, yang harus juga banyak intervensi di sana ya, termasuk juga yang paling penting adalah sebenarnya ownernya sendiri, yaitu anggota dan manajemennya sendiri, dan juga intervensi dari pemerintah seharusnya. Baik, jadi ada sebuah lembaga, ada SDM di sana, dan juga bagaimana keterlibatan dari anggota ya Pak ya? Baik, dan untuk era revolusi industri 4.0 ini Pak, apakah ada sesuatu yang harus dirubah atau kita memang harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman di masa ini, atau bisa kita tetap pegang teguh beberapa mungkin nilai-nilai koperasi yang sebelumnya? Yang sudah ada. Apa yang diciptakan ya dari pendahulu-pendahulu koperasi sebelumnya, yaitu koperasi ini sebenarnya kan sangat bagus sekali. Kita lihat dari segi fundamentalnya ya, bahwa koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Dan ini suatu kekuatan sebenarnya yang kalau kita bisa membedah melihat bagaimana makna koperasi sesungguhnya. Tapi kadang kita sedikit bergeser mengartikan terlalu takut gitu menghadapi revolusi ya. Revolusi industri yang
yang notabene kita tahu ya revolusi itu yang keempat sekarang ya 4.0 yang kita kalau kita lihat dari awal revolusi ya revolusi 1 yang dari diciptakannya mesin uap kan di situ orang juga berpikir akan sama ketakutan gitu, tapi sebenarnya kita yang lebih cerdas harusnya sekarang tidak perlu ketakutan lah dengan revolusi 4.0 itu, justru akan sangat-sangat bagus. Nanti kita akan bedah seperti apa ya apa namanya relevansinya dengan pergerakan koperasi ini sangat menarik sebenarnya. Kita bicara revolusi 1 ya, mesin uap. Revolusi 2 ditemukan listrik dan segala macam. Ketiga komputer kan. Yang keempat ini yang kita bicarakan sebentar lagi kan. Dan ternyata dampaknya juga luas dan sangat bermanfaat tentunya ya. Tentunya sangat bermanfaat. Kalau kami melihat ini justru sangat-sangat akan lebih mempercepat perkembangan koperasi kalau kita memang benar-benar siap untuk melakukan itu. Nah, itu dia kesiapan ya tentunya harus kita siapkan dari mulai diri kita ya kan, apalagi dengan seperti yang sudah dibilang tadi, koperasi ini adalah perkumpulan orang-orang begitu ya Pak ya. Baiklah, ini kita berbicara tentang digital ya, di era digital, industri 4.0 juga ini terkait dengan koperasi. Nah, ini kalau dari perubahan-perubahan yang tentunya akan dilakukan oleh koperasi, kira-kira apa saja nih Pak? Yang pertama kita harus pahami sebenarnya apa itu revolusi industri 4.0 kan gitu. Nah, yang notabene adalah di situ akan yang pertama, elemen pertama akan terjadi bagaimana pergerakan internet itu kan, kalau kita mau bicara masalah revolusi 4.0 itu. Yang kedua adalah pengelolaan big data. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cloud computing ya yang akan berbicara di situ. Di situ harus dipahami dulu. Dan yang keempat adalah bagaimana kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ini dan apa namanya kecerdasan buatan dan machine learning bahkan yang akan terjadi di revolusi industri 4.0 ini. Berarti sebenarnya itu kan semuanya positif kan? Semuanya positif, yang dampaknya justru akan positif bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia kita gitu kan. Sebenarnya sederhana kalau menurut kami di Suwakti sih sederhana gitu. Ya kita bagaimana kita menyiapkan SDM kita untuk bisa ke situ. Nanti dampaknya juga akan banyak di situ kan. Kalau kita berbicara masalah revolusi industri 4.0, kita akan mengenal di dunia bisnis itu ada namanya disruption era. Disruption itu adalah bagaimana inovasi harus dilakukan gitu. Itu yang kaitannya. Yang disinilah sekarang orang-orang koperasi atau insan-insan koperasi itu harus berpikirnya ke sana gitu. Tidak apa namanya stagnan gitu, seperti ketakutan gitu. Oke, baik Pak. Berarti memang banyak yang harus kita persiapkan, terutama di SDM-nya sendiri. Mulai dari SDM. Bagaimana Pak untuk perkembangan SDM untuk di koperasi sendiri? Saya lihat sangat-sangat sudah apa namanya positif ya mengantisipasi revolusi ini. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa kita harus paham dulu, ya paham dulu. Sebenarnya yang saya bilang tadi disruption era itu akan terjadi adalah yang kita lihat adalah akan terjadi penghematan atau efisiensi. Di situ harus kita berpikirnya ke sana. Berarti ini kan sesuatu yang positif kan. Yang kedua akan ada quality daripada produk atau jasa yang akan terjadi dari era revolusi ini, era disruption ini. Yang ketiga adalah terjadinya pasar baru. Pasar baru yang mana sebelumnya sangat tertutup, tidak terjangkau. Sekarang kan terbuka oleh yang seperti tadi yang saya bilang itu ada machine learning, ada pengelolaan big data, clouding computing dan segala macam itu kan, internet yang sangat unlimited access gitu. Yang keempat adalah bagaimana anggota-anggota ini akan sangat gampang mengakses. Dengan smartphone kita bisa bertransaksi, kan luar biasa koperasinya kan. Sekarang udah lebih mudah ya kan. Seperti itu. Jadi yang hal-hal ini yang harus kita yang akan terjadi dengan terjadinya revolusi itu sendiri. Kita harus pahami itu dulu. Kalau kita belum paham, kita tidak akan bisa melakukan antisipasi kan. Yang keempat adalah kita dituntut lebih smart. Lebih smart, lebih cerdas, lebih pintar kita. Orang-orang koperasi itu sekarang harus orang-orang lebih pintar gitu kan. Tidak bisa seperti masa-masa yang lalu gitu. Kita cuma paham sedikit tentang suatu hal finansial, kita tidak cukup untuk melakukan koperasi. Kita harus betul-betul mengeksplor diri kita untuk selalu belajar. Baik. Dan ternyata kita juga harus melek teknologi, terutama di bagiannya ada di situ. Yang siap. Bagaimana kira-kira kesiapan dari koperasi-koperasi yang ada di Bali ya menghadapi era digitalisasi 4.0 ini? Jangan kemana-mana pemirsa, perbincangan kita akan dilanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hadir juga. Jadi beliau adalah inspirator di 4 koperasi yang ada di Bandung Selatan, praktisi juga, terutama di bagian untuk pariwisata, ya, praktisi
dari koperasi juga. Wah, gimana nih perkembangan dari Dari koperasi keuangan dan juga sejak ya. kapan untuk menjadi leader di koperasi ini, Pak? Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2002, 2002. cukup lama ya 2002, di mana saat orang tidak percaya sama koperasi saat itu ya. Oke. Tapi dengan kegigihan kita untuk membentuk paradigma bahwa koperasi itu sesuatu yang positif yang untuk kita geluti, dan kita bangkit tahun 2004 kita bisa badan hukum, ya 2004 badan hukum, dan sampai saat ini kalau anggota kita pada saat pertama itu cuman 24 orang. Oh, 24. Dengan modal 24 jutaan lah kira-kira. Oke. Tapi kita semangat dengan semangat tim kita. Ya, kita Astungkara sekarang anggota kita di tahun 2019 sekarang, yaitu kita sudah 2.500-an orang. Wow. 2.500-an dari 24 orang. Bener, pemirsa. yang awalnya hanya 2 angka aja ya. Dengan aset yang mungkin akan mendekati 100 miliar. Wah. Oke, ini luar dia biasa. menarik sekali ya. Dari tahun 2002 hingga 2019 ini tentunya banyak sekali Iya. perkembangan-perkembangan, dan terkait revolusi industri Betul. ini tentunya ada Transformasi. transformation ya. Pak Made gimana nih terkait Transformation teknologi era. harus canggih, tapi mungkin ada beberapa SDM juga yang dituntut untuk melek teknologi. Apakah ada pelatihan khusus untuk SDM tersebut atau akan masuk lagi Ya, itu SDM gimana, lain, Pak? Pak? Ini menarik sebenarnya bagi kita sebagai seorang leader ya di koperasi ini, bagi catatan bagi kita semua ya, bahwa pendidikan itu harus terus ditumbuh kembangkan ya, ditumbuh kembangkan. Tetapi sebelum saya menjawab itu, tadi kan saya mengatakan bahwa disruption era atau zaman disruption ini akan mengharuskan kita pertama, kalau tadi kan apa itu disruption kan, sekarang kita mengharuskan kita yang pertama harus inovasi. Oke, inovasi. Inovasi terus menerus ini. Kita harus selalu berinovasi. Sebagai seorang leader kita harus ada di situ gitu, mengkonseptor itu. Yang kedua, kita tidak boleh selalu berlindung dengan aturan-aturan yang ada. Baik. Mengatakan, oh ini tidak bisa, aturannya begini, tidak bisa. Kalau di revolusi industri 4.0 ini kita betul-betul open minded dan seperti Lebih itu. fleksibel ya, Pak? Lebih fleksibel, benar-benar lebih fleksibel. Terus yang berikutnya, kita tidak boleh berpuas diri. Nah, jadi kita baru segini berpuas diri gitu. Oh, aset saya sudah segini, saya udah gede gitu. Karena kalau kita pahami bersama bahwa yang sekarang yang menang itu bukan yang besar, tetapi yang cepat. Wah, ini Nah, jangan ini. sampai kalah ya kan, ini kayak cepet-cepetan. Iya, Dalam cepat. artian Cepat. seperti apa, Pak? Cepat itu untuk beradaptasi, cepat berinovasi, Iya. cepat untuk ngambil suatu peluang atau kesempatan. Ini yang. Kalaupun kita besar, tapi kita akan tidak mempunyai pemikiran ke sana, kita akan ketinggalan. Kita banyak lihat perusahaan-perusahaan besar dunia yang gulung tikar karena dia tidak mau mengikuti perkembangan Betul, zaman. betul, betul. Tahu Nokia kan, kita kan Iya. sama-sama Nokia, BlackBerry kan. Iya. Ya itu salah satu orang yang tidak siap berinovasi kan menurut hemat kami. Jadi kami belajar dari situ kan. Berapa besarnya pun kita yang punya perusahaan, ternyata kalau kita tidak berinovasi terus-menerus, kita akan ada suatu stagnansi di situ suatu saat. Ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita, kalau kita sebagai leader, sebagai koperasi sekarang harus berpikir sebagai customer oriented. Jadi customer itu apa yang diperlukan gitu, yang kita ginikan gitu ya. Jadi itulah sebenarnya langkah-langkah untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan juga disruption era yang sambungannya di situ yang harus kita pahami bersama gitu. Oke. Kalau langkah-langkah yang ditanyakan Mbak Vera tadi, bagaimana kita menyiapkan SDM, ya. tentunya ini kita kalau di Subakti sendiri menjadi peringkat pertama sebenarnya, priority number one ya, artinya bagaimana SDM ini selalu kita tumbuh kembangkan, wajib hukumnya untuk kita belajar terus. Nah, apakah itu internal? Jadi internal kita saat ini kan sudah mempunyai karyawan tidak banyak ya, 23, karena kita betul-betul efisiensi yang seperti tadi. Sebelum eranya kita sudah menyiapkan sebenarnya itu, karena kita punya key success yang nanti saya juga sebutkan nanti ya, key success koperasi Subakti itu apa sih gitu. Jadi pendidikan internal juga kita lakukan, setiap Sabtu kita biasanya melakukan pelatihan internal yang mungkin saya yang sudah misalnya menimba ilmu di luar, kita sharing ke teman-teman. Itu rutin ya, Pak ya? Rutin, setiap Sabtu kita rutin untuk karyawan kita. Nah, terus yang eksternal juga, di samping kita mengirim kabak-kabak untuk sertifikasi yang seperti yang dilakukan oleh kita di Badung ini dan di Bali ini, kita juga mengirim beliau-beliau itu untuk sertifikasi, uji kompetensi, supaya betul-betul layak lah ininya. Terus kalau tingkat manajemen yang lebih atas, kita akan mengikuti pelatihan di luar Bali, yang bagaimana
seorang entrepreneur itu berpikir, seorang CEO itu berpikir untuk suatu perusahaan, mengembangkan perusahaan. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemegang kebijakan di situ harus meletakkan pendidikan ini adalah di nomor satu. Dan menganggap biaya pendidikan itu bukan suatu biaya, tetapi merupakan investasi di jangka panjang dan investasi yang berkelanjutan sebenarnya, yang sustainable investment gitu menurut saya. Wah, jadi ini benar-benar ya, jadi nggak cuma internal aja, tapi memang berkelanjutan untuk dilakukan gitu itu ya, yang paling penting. Ya. Oke, baiklah, belum terjawab ya case suksesnya Pak. Nanti siap di-sharing juga. Kira-kira seperti apa nanti kita akan kembali lagi untuk membahasnya lebih lanjut lagi pemirsa bersama Bapak Made di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan, dan jangan khawatir, kita nanti akan melanjutkan kembali ya dengan Pak Made ya. Masih ada yang nantinya akan kita bahas. Tentunya salah satunya adalah bagaimana kisah suksesnya ya kan. Kemudian untuk generasi milenial juga bagaimana cara developingnya. Ini menarik sekali ya, koperasi di era revolusi industri 4.0 yang ternyata milenial mulai melirik dan dapat manfaat juga dari adanya koperasi. Tapi satu informasi dulu pemirsa terkait dengan perayaan Festival Navaratri oleh umat Hindu di Medan, Sumatera Utara berlangsung dengan meriah. Selain menampilkan ritual agama dan juga adat umat Hindu keturunan India, perayaan ini juga dibarengi dengan penampilan reok Ponorogo dan juga barongsai. Festival ini merupakan festival 9 hari Hindu untuk menghormati Ibu Dewi. Ratusan umat Hindu di Medan, Sumatera Utara menggelar perayaan Navaratri yang digelar di Sri Mariamangkul di Jalan HM Said Medan, Kampung Durian. Perayaan Navaratri merupakan perayaan 9 hari Hindu untuk menghormati Ibu Dewi dan juga merupakan salah satu kegiatan keagamaan penting. Ketua PHDI Kota Medan, Surya, juga menyampaikan perayaan Navaratri juga merupakan perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu kebenaran melawan kebatilan. Sebuah perayaan di mana Adharma melawan Dharma, di mana ketidakbenaran melawan kebenaran. Harapan kita dari acara ini gimana ya, saya bilangnya supaya ini bisa masuk satu kebudayaan. Terutama saya berharap kepada Pemkot Medan, khususnya yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, supaya bisa menjadi agenda mereka. Kedepannya perayaan ini bisa dilaksanakan secara Navaratri ini berlangsung sangat meriah. Selain menampilkan ritual keagamaan dan budaya Hindu keturunan India, seperti pengarakan kereta kencana, pembakaran Asura sebagai simbol Adharma, gendang India, dan tarian klasik India, acara juga disemarakan dengan reok Ponorogo dan juga barongsai. Kemeriahan perayaan Navaratri ini bukan hanya dirasakan oleh umat Hindu, namun juga seluruh kalangan masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ahyar Nasution, dan juga Ketua DPRD Medan, Hasim Wijaya. Ahyar mengatakan digelarnya kegiatan ini merupakan wujud nyata keberagaman dari Kota Medan. Kegiatan ini karena ini adalah wujud dari Kota Medan yang religius, dan ini adalah bentuk dan manifestasi keberagaman Kota Medan itu sendiri. Ini adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Navaratri ini dirayakan oleh seluruh umat Hindu di dunia selama 9 hari. Kegiatan agama dilaksanakan seperti berdoa bersama, puasa, dan lain sebagainya. Di hari terakhir sebagai hari puncaknya dilaksanakan pengarakan Dewi mewakili Dewi Durga, Saraswati, dan Laksmi yang bersama-sama mewakili energi feminim yang memberikan pelindungan, cinta, kemakmuran, dan pengetahuan bagi semua umat. Salamun Nasution dan Hardinal Simaremare melaporkan dari Sumatera Utara. Iya, menarik sekali ya. Tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Made Wisnaya, praktisi perkoperasian, ternyata apa yang harus kita siapkan. Inovasi, ya harus fleksibel juga. Bukan yang besar tapi yang cepat ya Pak ya. Dan customer oriented, ini juga menarik sekali. Berarti customer adalah segalanya, seperti itu Pak? Tidak mesti di situ. Karena tidak mesti di situ. Kalau dulu mungkin paradigmanya begitu. Ya. Tapi kita lebih bagaimana match customer need ya. Bagaimana kita mengematkan kebutuhan customer dari kitanya kan seperti itu ya. Misalnya dengan adanya revolusi industri 4.0 yang internetnya cepat, clouding sistemnya yang bagus, big data, ini kan memungkinkan orang-orang itu
kecepatan bertransaksi kan. Nah, accessible-nya yang lebih gampang gitu. Jadi misalnya orang di kafe bisa sambil ngopi, anak-anak muda di kampus itu dia bisa bertransaksi di koperasi kan sebenarnya, padahal dia tidak datang ke koperasi lewat gadgetnya kan. Ini yang sebenarnya yang harus kita siapkan kan. Oke, nah tadi juga Bapak nih kalau pas off air ya, gini kita ngobrol-ngobrol, ada sebuah rencana untuk kayak menjadikan kerjasama dari koperasi untuk memfranchise-kan. Nah itu gimana Pak? Apakah itu adalah salah satu juga yang ada sebuah rencananya begitu? Ya, saya terinspirasi dari salah satu mentor saya bahwa mengatakan everything come from mimpi kan. Benar. Jadi saya bermimpi bahwa suatu saat koperasi ini punya franchise gitu. Yang kita selama ini bangga-banggakan, dan kita selalu bangga masuk ke pasar-pasar modern ya. Ya itu yang saya terpikirkan. Bagaimana kalau koperasi yang kalau memang sejatinya koperasi itu dari prinsip koperasi yang 7 itu yang terakhir, yaitu kalau saya nggak salah, itu adalah prinsip koperasi menjalin kerjasama antar koperasi. Kita kan tahu koperasi di Bali ini banyak sekali. Bagaimana uang yang triliunan itu membuat suatu pasar modern gitu, yang franchise gitu, yang misalnya salah satunya misalnya apotek gitu atau pasar modern. Nanti orang-orang milenial itu bisa bertransaksi lewat gadgetnya gitu, walaupun dia ada di Karangasem, di Buleleng atau dimanapun, tetapi data akan langsung terkirim ke servernya ya. Jadi ini akan luar biasa kan. Jadi semua akan update semakin canggih. Itu sebenarnya yang perlu disiapkan. Sebenarnya kita nggak perlu takut. Kalau menurut hemat kami sih kita nggak perlu takut dengan kesempatan ini kan. Kalau orang bilang ini tantangan besar gitu. Tapi kami menganggap di Subakti, terutama saya yang menganggap ini adalah kesempatan besar malah. Kesempatan juga untuk mengembangkan kreativitas ya kan. Iya, itu benar. Peluang itu harus betul-betul kita tangkap kan, seperti itu. Jadi kita ubah paradigma negatif yang seperti tadi itu adalah tantangan menjadi suatu kesempatan yang terbuka luar biasa gitu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Dan bagaimana Pak Made terkait generasi milenial yang kadang gimana ayo kita ke koperasi, karena mereka sedikit berpikir dulu, ada beberapa pertimbangan dulu. Gimana pesan untuk teman-teman generasi milenial? Saya lihat sekarang kalau kita pegang HP ya, smartphone, dia akan ada informasi tentang gampangnya meminjam uang tanpa jaminan kan begitu. Tapi sekarang kita ciptakan hal seperti itu. Kita jangan istilahnya ego, jangan kita melihara ego, ATM lah sedikit ya, amati, tiru dan modifikasi. Ada hal positif yang menggunakan teknologi, mari kita ikuti gitu. Dan saya yakin dengan hal seperti ini kalau kita lakukan dengan bagus, nanti akan bisa kita tumbuh kembangkan, dan orang-orang milenial dengan kemudahan mengakses sesuatu itu dia akan bisa mengikuti ya. Dan saya harapkan kalau kita lihat sekarang ini kan transformation era ya, artinya era kolonial ataupun terlalu ekstrim kalau kita bilang kolonial ya, yang lebih tua dengan yang muda kan seperti itu. Ini perlu jembatan yang benar menurut saya ini, dan ini saatnya kita melakukan itu. Gimana muncul ya financial teknologi untuk lending ya. Ternyata dari koperasi pun bisa kita tingkatkan. Sangat bisa dengan menggunakan ini yang seperti tadi itu, apa yang ada di sekarang di revolusi ini kan sebenarnya kesempatan seperti saya bilang tadi itu. Jangan kita terlalu ketakutan lah dengan fenomena yang sekarang ini kan kita. Oke, kesempatan ya. Jadi bukan kita harus rubah itu, tantangan menjadi sebuah peluang dan juga kesempatan ya. Oke, nah tadi ini kan juga merupakan segmen akhir ya Pak ya. Mungkin ini bisa juga sekaligus memberikan apa saja sih key suksesnya ya Pak untuk koperasi ini sendiri. Baik, kita akan berbagi sedikit yang mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi insan-insan koperasi ya. Sebelum era revolusi 4.0 ini digaungkan ataupun beberapa tahun yang lalu saya sudah menciptakan suatu kisah sukses di Subakti sendiri, yaitu yang pertama adalah spirit of change. Ya, artinya kemauan untuk berubah ya. Bagaimana kita berubah seperti tadi saya bilang, kita jangan merasa saya tidak bisa, saya orang tua, saya tidak bisa mengikuti, tidak seperti itu. Tidak ada kata tidak itu. Yang kedua adalah bagaimana kita tadi SDM itu, knowledge dan skill dan behavior itu kita selalu tumbuh kembangkan, selalu update. Ya, ini sebagai kita untuk pemegang kebijakan harus selalu mikirkan itu. Yang ketiga adalah kita bangun communication yang bagus. Komunikasi yang bagus. Habis communicationnya itu udah bagus, kita bikin teamwork. Teamwork yang bagaimana kita menyelaraskan semua tadi itu, karena tugas kita sebagai leader kan di situ.
Terus berikutnya adalah kita menciptakan networking. Nah, itu kan tadi sejalan sekali dengan era sekarang kan, bagaimana kita menggunakan internet ini dengan baik, networking yang bagus. Terus kita create sesuatu yang beda. Something different. Ini customer oriented sudah akan kita melihat di situ kan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus mengintervensikan atau mengambil peran teknologi itu sendiri. Nah, kita harus betul-betul jangan pamali kalau orang di sana bilang itu dengan teknologi. Kita harus bisa terlalu mengikuti. Terus yang terakhir adalah dengan kita ciptakan hal seperti itu yang namanya koperasi. Kalau koperasi adalah kita menjual Menjual trust ya, jual kepercayaan. Jadi dengan kisah sukses itulah akan timbul trust, dan kita harapkan anak-anak muda akan selalu nanti bisa berpikirnya ke sana. Dan kita saya berharap ya, di Subakti sendiri berharap kita menciptakan peluang-peluang untuk orang-orang muda entrepreneur, kan? Artinya berbisnis di situ. Bahkan kita di Subakti sekarang bukan koperasinya saja yang besar, tetapi kita membesarkan anggota. Ya, kita bikin bahkan kita sekarang kalau dulu kan cuma simpan pinjam saja kan, kita sudah ke properti, sudah ke ada car wash kita, dan hari ini kita diundang oleh Bali TV, sangat senang sekali karena sebenarnya saat bersamaan kita sedang melaspas guest house kita. Wah. Jadi koperasi kita sudah punya guest house ya. Jadi muncul beberapa ide bisnis baru. Iya, betul. Benar, keren banget. Kita ngajak orang-orang muda untuk milenial untuk bergabung di sana, untuk mengelolanya juga. Kita tidak perlu menjadi pengelola, kita lah yang develop pengelola sendiri. Baik, Nah, Pak ini Made, dia. untuk harapan ke depan Pak terkait koperasi Iya, ini. silakan Pak. Yang pertama terima kasih kepada pemerintah ya, artinya pemerintah daerah dan pusat juga yang sudah memberikan akses ya untuk kita selalu berkembang. Yang kedua kalinya untuk anggota ya. Anggota jangan takut-takut percaya pada koperasi ya, selalu percaya pada koperasi, yang milenial juga ya. Ini harus betul-betul kita melihat segmen ataupun hal ini adalah sangat positif bagi kita semua kalau kita sudah mampu tumbuh kembangkan dengan teknologi yang ada. Bahkan ini jauh akan lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, bagi pengelola dan bagi pemegang kebijakan, mari kita lihat suatu kesempatan ini dengan bijak dan kita selalu mengisi diri dan tumbuh kembangkan apa yang bisa kita lakukan bersama, khususnya di perkoperasian ini. Keren banget ya, luar Keren biasa ya, sekali, perbincangan Pak Made. kita ini benar-benar bikin kita lebih melek lagi tentang koperasi. Gimana nanti? Wah, sudah siap ya. Jadi Sudah generasi siap. milenial juga trust, kepercayaan sudah Benar. kita sama-sama pegang ya baiklah. pemirsa ya. Baik. Terima kasih sekali sekali Pak Made. Made Terima kasih, Mbak sudah Vera. bergabung Ya, bersama kami.